Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hira Nurbandani dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Advokasi Media dalam Pemberitaan Novel Baswedan di Media Online Detik.com dan cnnindonesia.com. Konteks penelitian saya adalah pemberitaan kasus novel Baswedan. Lalu ada advokasi media, dan media yang saya pilih adalah mediadetik.com dan cnnindonesia.com. Fokus penelitian dan pertanyaan penelitian. Fokus penelitian saya adalah bagaimana advokasi media dalam pemberitaan kasus novel Baswedan di media online detik.com dan cnnindonesia.com. Pertanyaan penelitian saya ada bagaimana media online detik.com dan cnnindonesia.com membingkai berita kasus novel Baswedan ditinjau dari sisi sintakis, yang kedua dari sisi skrip, yang ketiga dari sisi tematik, dan keempat dari sisi retoris. Metode penelitian yang saya pakai adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Dezin dan Likon, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Lalu, saya menggunakan analisis framing, Pan dan Kosicki, yang mendefinisikan framing sebagai strategi konstruksi dalam proses pemberitaan. Teknik pengumpulan data saya ada wawancara, yaitu wawancara kepada 3 narasumber dari detik.com dan cnnindonesia.com. Lalu selanjutnya ada observasi, dokumentasi, dan studi literatur yang saya pilih dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang telah saya pilih. Struktur sintakis dari berita pertama, detik.com menekankan terhadap kejanggalan selama berlangsungnya proses peradilan yang berimplikasi terhadap gagalnya keadilan. Lalu, CNN Indonesia menekankan terhadap kejanggalan selama berlangsungnya proses peradilan yang menyebabkan wibawa hukum di mata masyarakat hilang. Dari berita kedua, detik.com menyusun berbagai macam peristiwa ke dalam berbagai macam kutipan narasumber, latar yang membeberkan berbagai kejanggalan selama proses persidangan berlangsung, serta wartawan turut menyisipkan pasal-pasal di akhir. Lalu CNN Indonesia pada awalnya menyoroti nama dan profesi terdakwa sebagai polisi. Kalimat kutipan selanjutnya didominasi oleh pernyataan jaksa. Pada berita ketiga, detik.com dari kepala berita hingga akhir mengisyaratkan pengharapan terhadap kasus ini. Kalau cnnindonesia.com menggambarkan bahwa wartawan menyusun pernyataan kutipan dan opini berdasarkan pernyataan novel Baswedan sebagai korban. Pada struktur skrip, berita pertama, detik.com hanya memenuhi unsur what, when, where, dan why, tetapi tidak menjelaskan unsur how. Kalau cnnindonesia.com memenuhi unsur what, where, why, dan how, tetapi tidak menjelaskan unsur when. Pada berita kedua, detik.com tidak memberitahukan unsur when pada berita ini, dan cnnindonesia.com memenuhi unsur 5W1H. Pada berita ketiga, keduanya memenuhi syarat dengan menempatkan 5W1H dalam pemberitaan keduanya kali ini. Hal ini jauh lebih lengkap dan akurat. Struktur tematik pada berita pertama di detik.com disampaikan dengan terang dan terdiri dari beberapa macam koherensi. Hal ini berfungsi sebagai penjelas, pembanding, dan penegas. Lalu CNN Indonesia koherensinya terlihat samar dan isi pemberitaannya lebih sering mengutip pertanyaan narasumber. Pada berita kedua, detik.com terdapat koherensi sebab akibat yang menerangkan tentang peristiwa. cnnindonesia.com terdapat koherensi penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi. Pada berita ketiga, detik.com terdapat kata yang dan yang menjadi koherensi penjelas yang merujuk kepada nilai-nilai keadilan, adil, dan beradab. cnnindonesia.com terdapat kata yang merupakan bagian dari koherensi penjelas yang berfungsi untuk merujuk kepada barang bukti yang tidak ditampilkan ke dalam persidangan. Terakhir, struktur retoris pada berita pertama, detik.com direpretasikan dengan kata ironisnya. Lalu, cnnindonesia.com tidak terdapat idiom, namun tetap menyampaikan kalimat dengan jelas dan terang dan fokus terhadap tujuan penulisan berita. Pada berita kedua, detik.com terdapat beberapa idiom yang merujuk kepada tujuan tertentu. cnnindonesia.com, hal-hal yang dapat diinterpretasikan antara lain idiom-idiom seperti secara sah dan menyebabkan, seolah seperti mempertegas peristiwa. Pada berita ketiga, detik.com terdapat kata berharap, mempertimbangkan, dan mengingat, yang menjadi penekanan bahwa terdapat harapan terhadap hakim untuk berpikir ulang secara kritis terhadap proses hukum yang tengah berlangsung.
cnnindonesia.com, terstruktur retorisnya ditunjukkan dengan kata sejumlah yang merujuk kepada kejanggalan. Kesimpulan dari penelitian yang saya ambil, secara sintakis, beritadetik.com dan cnnindonesia.com menyusun berita dengan pemilihan kata-kata judul, headline, dan kutipan yang merepresentasikan rasa simpati kepada Novel Baswedan selaku korban penyiraman air keras oleh oknum kepolisian. Secara skrip, berita pertama detik.com luput mencantumkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Berita kedua detik.com luput mencantumkan di mana peristiwa tersebut terjadi. Berita pertama cnnindonesia.com pun luput mencantumkan kapan peristiwa itu berlangsung. Secara tematif, baik berita detik.com maupun cnnindonesia.com lebih banyak menggunakan kata koherensi penjelas yang merujuk kepada hal penting yang dibahas. Secara retoris, berita detik.com menggunakan idiom-idiom. Gambar yang ditampilkan pun yakni foto narasumber yang berbicara mengomentari kasus Novel Baswedan pada berita 1 dan berita 2, serta foto situasi persidangan pada berita 3. Sedangkan berita cnnindonesia.com cenderung tidak menggunakan idiom khusus untuk menggambarkan peristiwa dalam berita. Selain itu, gambar ilustrasi berita yang dipilih pun ialah potret close-up Novel Baswedan pada berita 1 dan 3, serta potret terdakwa pada berita 2. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.